Ini telur darah lu jelek-jelekin tatonya bagus. Kita nggak sebut namanya, kita nggak sebut namanya. Ya benar, tapi gua rasa enggak, orang-orang tuh suka tenggelam dalam eksposisi dong. enggak, lu tuh sebagai sinias 84 tahun Enggak, ya. menuju lagi jalan 85. Maksud gua lu udah ngina-ngina kemarin. Enggak. Mas Gary, saya sih Udah sabun nama. saya sih akhirnya menemukan DOP-nya itu. Enggak. Si Manuel nggak nyari itu saya yang kasih tahu. Sembarang gue kasih tahu lu ya. Saya udah bilang telur darah bagus, saya kasih 7 loh Mas Gary di episode 1. Enggak Manuel loh. kasih 3,5 Mas Gary. Tapi kembali lagi bersama kami ya, Ya, berdua di sini di channel Movie bareng gua Aldo sama Manuel di sini. Dan seperti biasa review kita tuh tidak pernah diskusi sebelumnya karena kita jarang nonton bareng ya. Bang? Iya, betul. Kita selalu nonton terpisah. Jadi sebenarnya tidak pernah terjadi bias di Spontan sana. di sini, bener. Spontan. Jadi gua selalu nonton masing-masing kecuali memang kita lagi nonton bioskop karena sekalinya kita nonton bareng Manuel nggak keluarin videonya. Anjing, setiap Intinya- episode dibahas terus. Intinya kita akan mereview episode 2 dari Telur Telur Darah. darah. Gue suka banget sama episode. Iya, iyalah, Wel. Enggak, beneran. Kemarin 3,5 lu. Orang kalau udah 3,5 mau konsisten. Beneran. Enggak, jadi tuh kemarin Ya, tuh kagok mulut lu kan. Enggak, gue tuh mencoba untuk mencari siapa DOP-nya. Mas Gary, katanya Mas Gary itu kan kata Manuel kemarin kan cuma jadi kamera kata dia, multi kamera kata Enggak, dia. karena secara struktur nggak ada. Gue baru nyari, baru masuk IMDb namanya. Beneran ini, baru ada di Wikipedia Ya, apa di lu IMDb. sebagai sinias emang nggak nanya-nanya sama Enggak, harusnya juga sebetulnya bisa baca kredit title belakang Iya ya. bener, Gue malas bener. bacanya kemarin. ini rapi film yang bikin. Tapi menurut gue. kebetulan sekali sebetulnya emang aneh series ini, Dok. Karena episode 2 baru bagus. enggak, gua episode 1 7 Enggak, lu yang ngebela lu. Bagus Lu menurut mau gua. bikin gua terlihat busuk lu emang lu. Gue suka episode 2 ini, Dok. Kenapa lu Setelah suka? gua kemarin misu-misu gua bilang telur darah. Enggak karena satu episode. enggak lu karena baru tahu DOP-nya kenal sama banyak orang film yang lu tahu. Iya, itu juga. Enggak. Itu enggak. Maksudnya walaupun gua nggak tahu pun gua netral nih ya, gua nggak bias ya. Lu tadi takut. enggak. Episode dari gua suka, Dok. Jadi Kenapa lu suka? lebih penasaran. Emang yang pertama gak penasaran? Enggak. Enggak nih, guys, gue habis ngasih tau ke Manuel kemarin kan hari Sabtu. Well, Telur Darah episode 2 udah rilis, Well. Yang bener lu udah rilis. Udah rilis lu tonton. Ah, anjing lah, gue masih nonton lagi kan. Iya kan, pasca 3,5 itu, guys. Mampus. Tapi dia. emang episode 1 itu gue merasa sejelek itu, Dok. Pertama mungkin kalorisnya juga nggak punya waktu kayak di episode 2 kali ya menurut gue ya. Ya, nggak, tapi kan kata lu kemarin katanya berubah jauh nih. Berubah jauh. Seakan-akan kayak beda nih yang ngurusin coloring, visual effect segala macam. Iya. Nah, menurut lu apa yang paling beda dari episode 1? Nggak tahu ya, mungkin gue ngerasa kayak sentuhan-sentuhan macam CGI-nya juga bagus banget. Lo lihat lebahnya tuh nggak kelihatan kayak CGI menurut gue. Emang kayak lebah aja gitu pada umumnya. Ya gue sih dari kemarin nggak sih. Ya, gue lagi. Jadi menurut mata sinias lu yang 84 tahun ini, lu merasa ini jauh lebih bagus. Jauh lebih bagus. Mungkin karena durasi, Dok. Waktunya. Jadi belum mungkin udah harus pick lock buru-buru. Jadi kayak ya udahlah pakai ini aja nih episode 1. Menurut gue sih gitu. Menurut Karena gue di gitu. episode 2 tuh jomplang banget kualitasnya. Apa yang paling jomplang menurut lu? Dari cerita, shot-shotnya, menurut gue lebih konsisten. Yang cuman sesimpel Tante Rina datang ke kantor aja menurut gue tuh Udah bagus. Bagus. Karena aktingnya juga doi gila juga emang. Iya sih. Dan si Lukman Sardi di sini lebih cair daripada episode 1. Lebih penting omongan-omongan daripada yang pes kontrol itu menurut Iya. gue. Tapi ibu-ibu meetingnya Mika Tambayong tetap aneh. Iya, menurut gua. nggak ada Karena dia- tujuannya. karena Tiba-tiba dia jadi bisa tukang- baca aura. Jadi tukang guamnya tiba-tiba dengan saya melihat aura kamu negatif lah. Ternyata dia totok aura. Bel. Kok bisa investasi dia? Bukan harus lihat aura aja dia tuh. Iya, tapi apa ya, secara kualitas lebih baik, secara visual lebih bagus, cerita juga bikin penasaran. Walaupun gue masih ngerasa apa ya, series ini tuh selalu dipatahin sama dia sendiri. Apa contohnya? Jadi dia ngebangun seram Deva Mahendra lagi ngebongkar lantai, tiba-tiba dibanting sama mereka lagi makan keluarga ketawa-ketawa. Dia mau ada porsi cut-cutnya sebenarnya. Iya, tapi menurut gua jadi ngerusak momen. Ngerusak tempo ya? Iya, jadi harusnya ya diselesain aja dulu Deva Mahendra. Abis ini nih kita kasih tahu cara nge-cut tempo yang bagus. Enggak. Oh nggak ada ya? Nggak ada. Oh, iya. Nggak ada. Nggak, katanya dia bisa soalnya. Enggak. Lu mau pegang telur darah 3 katanya gue. Enggak. Apa siapa nama direkturnya? Kimbul. Gimana? Ya, Kimas Tambul. Oh iya. Itu enggak Mas, ini dia emang
Gagap teknologi. Tapi gue masih punya beberapa hal yang janggal. Kemarin panjang catatan lu. Ini cuma ada empat. 4. Ada 4. Bagus jadinya ya. Yang pertama yang janggalnya adalah ya tentunya ya kayak lu bilang, Dok. Film-film kita tuh UI-nya jelek-jelek. Ya. Iya kan? Lu setuju dong kalau itu UI-nya ya kayak Ya gitu-gitu aja lah, standar lah ya. chatnya tuh kayak fontnya gede banget, udah gitu kayak komposisinya aneh, kayak nggak handphone pada umumnya. Terus dia tuh kan nggak bisa buka chatnya ya, cuman nggak dari luar doang. Iya. Atau dia bisa tapi nggak ada nama panjang namanya Ahmad. Ya Ahmad. Habis itu dia buka handphone satu lagi, dia cari Ahmad langsung ketemu. Betul. Pertanyaannya ada berapa banyak orang namanya Ahmad di sini? Harusnya. Dan maksud gua kalau misalnya lu lihat handphone bapak lu ada orang ngechat juga lu nggak bakal punya indikasi mau nyari itu orang sih. Tapi kan chatnya mencurigakan. Iya, dan maksud gua dalam kondisi yang sebenarnya tidak mencurigakan. iya Lu kan sih. lagi cuma bangunin bapak lu, ngapain lu kepo-kepo lihat handphone bapak lu? Bukan, yang ini loh, yang si Deva Mahendra buka handphone bapaknya udah meninggal. Oh, yang itu. Gua Iya. kira yang Mika Tambayong ngecek Bukan. handphonenya Lukman Sardi. Ya, itu juga aneh kan? Itu maksud juga gua. aneh sebetulnya. Iya. Kenapa tiba-tiba terus nama kontaknya udah apa Prasetyo gitu, gue lupa. Udah ada namanya lah. Iya. Tapi SMS-nya itu ada bawahnya ada tertanda nama dia sendiri gitu. Iya. Jadi kayak aneh aja menurut gue. Lu udah save nomornya tapi dia masih memperkenalkan diri tuh agak janggal sih sebetulnya. Itu satu. Yang kedua ya, lu perhatiin ya kan dia lagi cuci muka tuh. Ya Si Mika Tambayong. ya. Ini scene pembuka ya? Iya, sini membukanya ya, lagi cuci muka, terus air hitam. Airnya hitam. Oke, dia nggak bisa cuci muka tuh. Betul. Ada rambut di situ Iya, kotor kan. ditarik Dia sama turun dia. nih ketemu Since bagus. Kang, gue lupa namanya Pak manggilnya Pak. Tadi kayaknya harus cek lagi detoren. Tadi kotor saya cuci muka nggak bisa. Tapi udah rapi. Oh, kayak udah. mau ke kantor. Berarti Hitam. dia ke kantor tidak mandi. Ya feeling gue sih gitu. Iya, kelihatan Dia ya. nggak mandi karena dia dari wastafel hitam tapi dia bisa mandi. Iya, bisa ke kantor. Berarti dia nggak mandi Itu juga harusnya. cukup aneh menurut gue. Aneh. Dan paku tuh juga bisa keluar dari pipa juga menurut gue emang agak aneh kalau Mika Tambayong memang di sini agak denial kayaknya orangnya. Emang- Tipenya nggak percaya manggis kayaknya. Emang itu paku ya? Paku, ini coy. belum paku. Paku yang rambut udah ada paku di ujung-ujungnya. Belum. Ini belum paku. Gila lu. Tadi masih rambut. Ada pakunya. Lu nonton lagi, coba. Lu nontonnya pas opening scene sambil ada kebencian sih. Enggak. Lu lihat lagi ntar ya nih scene pembukanya. Tapi emang udah biasa gue. Waktu opening gue udah biasa soalnya. Gue Ada udah pakunya nggak soalnya. suka. Jadi kayak apa sih ini, tunggu sampai ada dialog-dialog penting aja gitu gue mikirnya. Mungkin iya kali, gue nggak Ada konsen. pakunya coy di awal. Singkat gue sih nggak ada pakunya. Yang ada pakunya tuh muntah bapaknya. Nah ini ada pakunya lu norak lu. Oh ya udah, maaf. Ntar saya coba lihat lagi ya. Ya. Berikutnya ada lagi yang menurut gue miss-nya sih sebetulnya minor, tapi ya mungkin gue terlalu ngeh aja sih. Udah biasa soalnya. Ya kan lu emang pengen jelek-jelekin di film. Enggak jelek-jelekin, cuman Ya Mas Gedi pokoknya ini namanya Manuel Marso. Enggak dong. Mas kalau di Instagramnya ada lah. Enggak dong. Tahu lah di Enggak, mana lu- dia berada. Lu inget gak waktu dia lagi jemput adiknya ke Ini market gitu lah ya. Pinggir jalan. Pinggir jalan kan. Waktu dibuka pintunya tuh lu lihat kakinya itu di alasnya tuh udah basah. Udah basah. Benar. Itu juga tuh. Lu nggak ya? Iya, gua nggak. Harusnya Berarti udah retake itu. Udah retake. Jadi dan lupa dibersihin lagi. Boleh bersihin. Ya minor sih minor. Oh, katanya rapi film tapi nggak rapi. Aduh. Kata Manuel. Jangan dong. Dari mulut Ya. Anda. Anda tidak makan dari sini, saya makan dari sini. Anda hati-hati. Katanya gitu. Masa rapi film tapi nggak rapi. Enggak. Terus ada adegan adiknya tuh benci sama pembantu barunya ya. Pembantu barunya yang botak. Karena dia bilang Kayaknya ada dimensi nolong nih, gitu. Iya. Terus barulah di spill di terakhir itu ada foto terus keluar tawon. Keluar tawon. Nah, yang membuat gua kayak ngeh ada yang aneh adalah dia lagi di depan meja. Mejanya kosong. Terus waktu dia kaget, dia buang badan ke kanan, terus jatuhin ke bawah gitu kayak emang udah sengaja buat Ngapain gitu kan. iya biar ada dramanya aja. Ini sama seperti adegan Lukman Sardi sangat sengaja untuk memecahkan Jatuhkan gelas, betul Iya, sekali. kelihatan banget Waktu tangannya. dia, gitu Iya, ya. benar. Itu kelihatan banget sebenarnya. Iya. Jadi beberapa acting memang agak kurang natural kalau kata Iya. Mas Manuel. Bisnis actingnya kurang Iya. natural. Kalau gua sih ngelihatnya semuanya natural Enggak, banget. tadi beda. Tadi emang Ini jahat. film mah bagus. Tapi menurut gua, ini kalau misalkan bukan Lukman Sardi, menurut gua kurang banget Bahkan pasti. lebih parah. Pasti jauh lebih parah. Karena Lukman Sardi menurut gua di sini tuh cukup cair dan bisa membuat kita percaya bahwa mereka beneran keluarga. Betul. Karena dia tuh orangnya tuh emang bener-bener bapak banget gitu, Iya. bapak banget lah gitu. Iya. Dia santuy gitu. Walaupun memang dia sambil sering nonton film Susana subuh-subuh maksudnya juga apa ya? Aneh juga sih ya. Karena emang itu film Susana punyanya Rapi Film. Oh iya juga Iya sih. kan? Jadi Bener, biar bener, filmnya bener. Susana terus gitu. kan. Iya. Jadi kalau buat gue sih sebenarnya episode 2 tuh bikin makin penasaran karena Iya. makin banyak misteri yang kebuka juga. Ya.
Dan kemarin kan yang paling dikomplain sama si Manuel kan adalah aktingnya Deva Mahendra ya. Katanya ditaruh tripod terus yuk acting kata gitu kan. Nah di sini terbukti bahwa Deva Mahendra bisa acting. Iya, Gue iya. tuh percaya banget sama Mas Deva Mahendra. Beda banget nih episode 2 benar-benar beda banget. Kalau gue ya bilang ampun. sama kualitasnya dari episode Beda. Sama banget. Beda. Mungkin dia si editornya waktu baca script report salah kali. Dia pakainya yang not good, jadinya dia pakai buat jadi kurang ya? Iya, bukan yang oke di script reportnya. Dan Mungkin emang ini makin banyak yang aktor-aktor barunya udah mulai muncul. Iya. Kayak ada mantan istrinya si Lukman Sardi. Iya. Gitu ya. Terus Deva Mahendra mulai nemuin misteri di rumahnya dia juga gitu kan ya. Itu apa sih? Nah tuh gue juga nggak kelihatan coy saking Kayak gelapnya. tangan kan tuh? Kayak bangkai binatang, makanya bau. Kayak mungkin musang atau apa gitu. Kayaknya harusnya sama deh sama apa yang dikirim ke rumahnya si itu deh. Harusnya bangkai musang juga harusnya. Oh, itu lu mikirnya dikirim? Gue mikirnya itu bapaknya tuh nyimpan itu supaya buat jimat. Nah, gue antara dua tuh kepikirannya. Gue pikir dikirim juga karena mirip-mirip gitu maksud gue. Gue mikirnya itu kayaknya jimat yang di-keep. membuat ya Untuk dia tuh- melindungi ceritanya. betul, tapi kayaknya udah nggak kuat lagi. Iya. Terus si Mika Tambayong itu di meja makannya atasnya nongol lagi, Nongol bercak lagi itu ya. capek ya kayaknya ya. Dan emang yang menarik itu adalah semua misterinya tuh belum unravel di Iya, belum, episode belum, kedua sama belum. sekali. Bener, Jadi bener, lu masih penasaran untuk menunggu sesi di mana Deva Mahendra ngobrol sama bapaknya si Mika Tambayong. Iya, dan Ini kita- bakal jadi yang ngebuka semuanya nih harusnya. Iya benar-benar. Dan di trailer kalau nggak salah ada adegan ciuman si Deva sama si Mika. Oh ada ya? Ada adegan ciuman. Itu yang lu tunggu-tunggu banget. Lebih ke kenapa kok bisa tiba-tiba cinlok gitu. Karena memang si Mika Tambayong kalau gue lihat dia pas lihat Instagramnya Deva Mahendra mulai tertarik kalau gue lihat. Oh iya. Tapi Kayaknya dia cocok. nggak diceritain dulu di sini ya, di episode 2 ini nggak ceritain background kenapa dia itu nolak lamaran si Lamarannya, Tina. iya. Jadi banyak banget misteri-misteri yang belum kebuka sama sekali Iya. di kedua ini cuma diperkuat bahwa ada sesuatu yang besar banget yang memang jadi rahasia para bapak-bapak ini. Iya benar. Sama juga yang meninggal itu. Yang meninggal itu kan mereka samperin gara-gara nggak jadi nikah. Nah, apakah si bapak-bapak itu juga adalah bagian Oh, dari iya, benar, skema benar, ini? benar, Nah, ini benar, juga masih belum tahu. Karena kalau itu nggak bagian dari skema ini, agak kurang penting tuh. Benar. Anaknya juga marah-marah soal di parkiran Iya, ya. Kalau benar. misalkan nggak ada hubungannya ya ngapain nih? Bener, maksud gua kalau mau marah-marah kenapa nggak siang-siang ke kantornya? Kenapa harus gedor-gedor mobil maksud gue? Iya emang nggak bisa isi buku tamu dulu gitu ya. Iya, lagian kalau misalnya lu bukan maling kenapa harus pakai jaket hitam maksud gue kan? Ini terlalu intentionally gitu. Iya terlalu dibuat seakan-akan tuh biar serem. Misteri banget Iya. gitu. Padahal nggak penting sama sekali. Tantenya bisa jengukin dia di kantor, nggak ada masalah, nggak ditahan security. Betul. Tapi cowoknya nggak bisa. Iya. Aneh sih. di situ. Itu tante-tantenya bisa naik sampai ke ruang meeting menurut gue ya. Harusnya kan disambut di lobi dulu ya. Ini Tunggu ibu di kenal lobby. apa tidak gitu Iya kan. betul. Ini main dinaikin aja ya. Emang ada keanehan-keanehan ya. Memang nanti dari segi penulisan dan shot cut-cutnya nanti bakal diajarin sama Manuel. Nggak ada. Habis video ini bakal di breakdown. Nggak ada. How to be a perfect telur darah. Nggak ada. Saya langsung kasih rating aja nih 7 kali ini. Kenapa lo naikin sih, Mas Gary? Ini lo orangnya bohong-bohong terus, Mas. Ya udah 6. 6 lo ya? Iya 6. Kalau gue sih kali ini gue kasih 8. Lu lebih bohong lagi. Bagus. Kritik lu lebih banyak daripada episode 1 ini. Enggak, ini bagus. Enggak. Karena bikin penasaran, Wel. Itu nilai plus banget dari seri yang kali ini. Oh iyalah, gila naik 2,5 poin dari episode 1. Iya benar. Menurut gua tuh Menurut gue sangat bagus sekali. Ini serial tuh kita akan tunggu sekali episode 3-nya. Iya. Gue gak tau Manuel akan berkata apa di episode ketiga karena kita harus hormati lah dia sineas 84 tahun dia 30 SPKI. Ya. Jadi kita akan tunggu aja sebenarnya episode 3 kayak gimana. Tapi dari Manuel 6 ya moga-moga bisa naik biar dia bisa menghormati sesama sineas lah. Karena ini ternyata kalau kata Manuel, ya elah ini baru bikin 2 film aja udah mulai bikin film. Anjir. Gua nggak ngomong begitu. Ya, kalau gue sih kan menghormati siapapun itu. Dia tuh DOP-nya itu pembuat film Melancholia, bukan pembuat apa namanya sinematografi. Iya. Dari Melancholia 90 dan si Quarantine Tales itu yang di Quarantine direct lumayan bagus. film debutnya dari Desastro. Iya. Film panjang. Itu lumayan oke itu menurut gue. Oke. Walaupun memang Manuel agak kurang puas. Enggak gitu. Tapi lo gitu gila dia, namanya sineas sekaligus kritikus kan beda. Enggak. Katanya lo nanti juga bakal jadi kurator Cannes ya? Enggak. Gue juga bukan kritikus gue. Emang gue jayholic gue, beda.
Tapi ini seri episode kedua menurut gue cukup memuaskan Well intinya. Iya. Cukup memuaskan. Ya lu bisa lihat ada perkembangan. Ya tapi namanya juga penikmat film. Pasti semua punya selera beda-beda. Iya benar. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Kita kan seperti yang gue bilang dari episode satunya gitu ya. Bahwa kita di sini cuma bukan kritikus. Kita cuma penonton film yang ingin ngobrolin filmnya aja. Betul, gitu. betul. Ya walaupun Manuel ya sini. Enggak, udah stop sampai situ aja stop. Sampai situ aja udah kita closing abis Iya. itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa follow Makasih Instagram sudah kita menonton. _moview. Yoi. Bisa juga follow dia Rivaldo Santosa, saya Manuel Marsen. Dan kita ketemu di video-video Ya berikutnya. setelah pokoknya lu kalau mau tahu siapa Manuel, lu bisa follow Instagramnya, lu tahu dia siapa. Jadi lu bisa langsung spam dia aja guys. Ya, kalau gua mah review game bukan film. Kalau dia kan sineas. Sampai jumpa. Abis ini kita mau nge-review salah satu film yang sebenarnya tipenya mirip-mirip kayak Telur Darah karena cut-to-cut juga. Apa? Ya, Babel. Dia cut-to-cut. Nah, tapi kata Manuel, ini gue yang direct cut-to-cut ini. Ya, habis ini kita bakal muncul dengan sebuah segmen baru ya, Bang. Mereview film-film yang Lawas. sudah lawas, tapi mendapatkan banyak atensi gitu ya. Ya sampai jumpa semuanya. Dadah guys. Hancur pasti karir Manuel di sini.